Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update salah satu emiten konglomerat yang ternyata labanya pada kuartal 3 2024 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi apakah saham bagus ini masih bisa naik lagi? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Jadi saham yang akan kita update pada malam ini adalah saham ESA guys ya. PT ESA Industries Indonesia Tbk yang mana hari ini mengalami kenaikan 2,14% di harga Rp955 per sahamnya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana prospek dari kenaikan saham ESA ini. Nah, jadi sudah diupdate guys ya melalui Stockbit Sekuritas dan saya pun sudah mendapatkan update-nya dari notifikasi guys ya di aplikasi Stockbit Sekuritas yang mana aplikasi ini menjadi aplikasi saham terbaik yang saya gunakan baik untuk trading ataupun untuk investing guys ya. Nah, jadi di sini kita melihat guys ya ada banyak sekali notifikasi terkait dengan laporan keuangan interim yang tidak diaudit dari saham ESA, di mana langsung diupdate juga ya dalam Qstat di Stockbit Sekuritas, sehingga kita bisa menganalisanya dengan cepat guys ya, dan ini juga sudah diupdate secara real time. Nah, jadi meskipun ya kita lihat di kolom pemberitaan itu belum ada guys berita satupun ya terkait dengan laba ESA pada kuartal 3 2024 ini kebanyakan berita terkait dengan laporan kinerja kuartal 2 dan semester awal 2024 ya guys ya. Jadi untuk kuartal 3-nya ya baru kita aja nih yang update saham ESA ini. Ternyata laba bersihnya itu mengalami kenaikan ya dari 92 miliar menjadi 171 miliar rupiah. Nah, jadi untuk ESA ini memiliki valuasi ya dengan PER 24 kali dan PBV 2,68 kali. Memang secara valuasi ESA ini tidak murah lagi, namun memang hal ini terjadi karena kenaikan harga saham ESA ini sudah cukup tinggi. Tapi dengan kinerja yang cemerlang guys ya, terutama pada laba bersih di kuartal 3 2024 yang mengalami kenaikan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa saham ESA ini bisa lanjut naik dan uptrend kembali. Sehingga teman-teman yang masih pegang saham ESA di harga bawah bisa lanjut hold ya saham ESA untuk investasi. Lalu dari sisi profitabilitas, di mana gross profit margin 32%, operating profit marginnya 24,8%, dan NPM atau net profit margin ini cukup besar ya, 17,09%. Nah, jadi pendapatan dan juga laba bersih saham ESA ini didapatkan dari 66% dari produknya yaitu amonia, lalu LPG 27,8%, dan jasa pengolahan 5,5%. Sedangkan untuk pelanggan dari ESA, ini ada PT Pertamina Persero Tbk ya 27,8%, lalu Mitsubishi Corporation 13,5%, Genesis Corporation 48,2%, dan lainnya 10,5%. Jadi itu guys ya sumber pendapatan dari ESA ini dan juga merupakan produk yang dihasilkan. Oke guys, dari sisi dividen memang kalau misal kita lihat ya dividen yield dari ESA ini tidak terlalu besar. Di 1 April 2024 terakhir bagi dividen yieldnya itu hanya 0,52% saja. Jadi saham ESA ini tidak cocok untuk dividen investing. Namun kembali lagi, keuntungan dalam investasi saham kita dapatkan bukan hanya dari dividen. Kalau menurut saya pribadi, dividen itu terbatas ya guys ya, karena kinerja perusahaan juga tentunya akan kita evaluasi setiap kuartalnya. Jadi terkadang ya ada labanya yang mengalami kenaikan, ada juga saham-saham yang ternyata labanya turun, sehingga potensi dividen juga tidak akan stabil seperti itu. Ya teman-teman bisa lihat lah ya di saham sektor batubara, apakah dividen setiap tahunnya itu sama? Tentu saja tidak. Ya dividennya tentu akan berbeda, tergantung dari besar atau kecilnya laba yang dihasilkan. Jadi teman-teman yang mungkin ya guys ya memilih untuk mencari capital gain atau capital gain approach ya seperti Pak Lo Keng Hong dengan saham-saham yang dividen yield-nya kecil ya itu tidak masalah ya untuk kita. Seperti itu guys ya. Lalu kita cek juga dari ROA atau return on asset 8,4% dan return on equity-nya cukup baik ya di angka 14,54%. Jadi secara fundamental ini adalah saham yang rutin bagi dividen, tapi dividen yield-nya ya kecil, jadi tidak cocok nih untuk dividen investing. Dan secara valuasi juga ternyata sudah lumayan cukup mahal guys ya, jadi tidak cocok juga untuk value investor. Tapi kalau misalkan saham ini punya probabilitas kenaikan yang menarik, maka teman-teman yang swing trade mungkin akan tertarik guys ya dengan saham ESA ini. Nah, jadi untuk saham ESA ini adalah saham milik salah satu konglomerat orang terkaya yang ada di Indonesia, yakni Bapak Garibaldi Thohir guys ya, memegang 14,5% dari porsi saham ESA ini.
Lalu ada Akraya Internasional memegang 7,8% dan Bapak Theodor Permadi Rahmat memegang 7,17% juga. Sedangkan untuk porsi masyarakatnya 54,05%. Jika kita lihat untuk holding composition, maka yang terbesar adalah porsi kepemilikan lokal dan dari investor individual guys ya, sebanyak 48 persenan. Lalu kita lihat dana perusahaan itu 17,8%. Sedangkan investor asing di saham ESA paling banyak masuk adalah dana dari perbankan ya 12,95%. Lalu kita lihat juga ada dana lain-lain 4,7% dan sisanya dari reksadana 2,96 persenan. Oke guys, jadi untuk saham ESA ini kita lihat guys ya, number of shareholders-nya semakin berkurang ya di September 2024, berkurang sekitar 1.773 investor seperti itu. Jadi ada potensi saham ESA ini masih bisa kembali naik. Nah, kita akan melakukan analisa juga guys ya menggunakan Stockbit Sekuritas seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar Stockbit Sekuritas ya untuk menggunakan fitur-fitur yang memudahkan kita dalam melakukan analisa ya terhadap saham-saham yang akan kita investasikan, boleh klik linknya di kolom deskripsi ya, karena sudah saya sertakan juga. Nah, tapi apa sih keunggulan ketika kita melakukan analisa teknikal menggunakan Stockbit Sekuritas? Yang paling saya sukai adalah di sini kita bisa mix beberapa indikator yang bisa kita gunakan ya untuk memudahkan dalam analisa teknikal. Misalkan di sini saya akan menggunakan foreign flow underlay kalau misalkan sahamnya itu banyak diakumulasi oleh investor asing. Tapi biasanya saya menggunakan double moving average ya, MA50 dan MA150 untuk menentukan apakah trennya sedang uptrend atau sedang downtrend. Nah, di sini ESA dari level support yang sudah saya tandai guys ya, di sekitar 488 sampai 490 ini menjadi level support yang cukup kuat. Sehingga ketika ESA ini setiap kali guys yang menyentuh level support, maka dia akan kembali mengalami kenaikan dan juga bullish reversal. Ini level supportnya pertama kali di 31 Mei 2023, lalu di 18 Desember 2023, lalu di 31 Januari 2024, dan terakhir itu di 29 Februari 2024 guys ya. Jadi kalau misalkan secara year to date, ESA ini sudah naik sekitar 93,9% alias sudah mendekati level beggarnya. Nah, kembali lagi ya, kita akan melakukan mix ya menggunakan beberapa indikator. Ya, yang pertama adalah tadi ya, moving average MA50 dan MA150. Lalu yang kedua, kita menggunakan di sini ada volume ya guys ya. Nah, volume transaksi ini juga dapat dirata-ratakan di 20 hari terakhir gitu ya. Jadi ketika ada kenaikan dengan volume transaksi yang tinggi, maka ada potensi ESA bisa lanjut uptrend. Begitupun juga ada stochastic RSI yang saya gunakan di sini guys. Nah, jadi ketika stochastic RSI-nya ini turun ya guys ya dan mencapai titik oversold-nya, maka ada peluang saham ESA bisa lanjut naik ya atau bisa kembali mantul seperti itu. Nah, jadi di sini pun sebenarnya ada level support guys ya di sekitar MA50 yang dapat teman-teman lihat bahwa setiap ESA ini berada di zona supportnya ini atau berada di bawah MA50-nya, maka kecenderungan dari saham ESA ini akan mantul lagi. Dan jika teman-teman perhatikan, setiap terjadi koreksi, maka stochastic RSI-nya juga turun dan dia menyentuh level oversold atau jenuh jual. Jadi ketika oversold-nya sudah kembali naik ya guys ya, maka harga saham ESA juga kembali uptrend seperti itu. Nah, jadi untuk saham ESA kita melihat memang akumulasi hari ini masih cukup menarik guys ya, dimana ada normal akumulasi. Ini juga salah satu fitur ya dari Stockbit Sekuritas, dimana ada indikator dari rata-rata akumulasi dan juga distribusinya. Nah, kalau misalkan big akumulasi itu semakin bagus, ketika normal akumulasi itu bagus, dan ketika ada small akumulasi berarti akumulasinya cukup kecil. Nah, di sini kita lihat ternyata ada akumulasi dari OD, IF, ZP, dan juga RX, dan kita juga bisa cek guys ya dari domestic investor. Nah, ternyata yang akumulasi di sini juga ada investor domestik ya, ODIF dan AO itu domestik, sedangkan investor asing kita lihat hari ini cukup netral. Ada akumulasi dari ZP dan RX, tapi AK dan GA terpantau melakukan distribusi. Seperti itu. Jadi overall yang hari ini melakukan akumulasi terhadap ESA itu adalah investor domestik ya guys ya, seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan charting yang ada di Stockbit, teman-teman bisa mendaftar ya dengan klik link di kolom deskripsi. Oke guys, untuk saham ESA, di sini kita sudah tandai guys ya, ada beberapa level resisten
yaitu di sekitar 1000-an ya guys ya untuk ESA ini, jadi masih memiliki upside sebenarnya karena sempat downtrend ya ke sekitar support ya yang tadi sudah kita bahas di 490-an. Ya, ada potensial upside dari 1000, 1100 hingga 1500-an guys untuk saham ESA. Jadi, jika ESA bisa naik ya guys ya dengan adanya sentimen kinerja yang ternyata mengalami turnaround ya, maka ESA ini kita lihat punya peluang untuk bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak berani ya masuk di saham yang sudah naik dan hampir beggar, teman-teman tidak usah masuk juga tidak masalah guys ya. Jadi tetap minimalkan resiko dan beli saham bagus di harga bawah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Tapi jika teman-teman memang mau trend following, pastikan teman-teman juga harus paham resikonya ketika teman-teman beli saham yang sedang uptrend seperti itu. Oke guys, jadi untuk ESA ini sebenarnya saham yang sudah rutin kembali ya bagi dividen sejak 2022 guys ya. 2022, 2023 dan 2024 ini bisa kembali lagi bagi dividen meskipun memang dividennya tidak terlalu besar guys, seperti itu. Dan selain itu kita pun akan mengupdate guys ya beberapa rangkuman berita untuk hari ini. Ini cukup penting ya sebenarnya karena kita melihat ternyata saham-saham di sektor semen itu hari ini malah terjadi penurunan. Kemarin kita melihat ya volume penjualan semen dari INTP itu mengalami kenaikan, sedangkan ini ada rangkuman berita untuk hari ini dari Stockbit Sekuritas di mana SMGR ya Semen Indonesia mencatatkan penurunan volume penjualan semen menjadi 3,3 juta ton atau minus 3,8% secara month-on-month dan minus 10,1% secara year-on-year pada September 2024 guys ya. Nah sehingga hasil tersebut membuat volume penjualan SMGR mencapai 10,3 juta ton. Ya masih naik secara kuartalan sekitar 20%, tapi secara year on year masih minus 9,3%-an ya guys ya pada 3 kuartal di 2024. Lalu ada juga berita dari saham GIA ya atau GIAA. Lalu ada berita juga dari saham TLDN di mana Teladan Prima Agro mengumumkan bahwa Widianti Putri ya guys ya telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan selaku komisaris ya. Nah, mungkin ini karena ditunjuk oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai menteri baru. Ya jadi ya memang etisnya seperti itu guys ya. Ketika menjabat sebagai komisaris ya dilepas jabatannya dan nanti akan menjabat sebagai menteri gitu ya. Lalu ada berita juga dari INPP ya guys ya. Katanya mendapatkan fasilitas kredit senilai 500 miliar dari Bank Danamon ya atau BDMN untuk pengembangan usaha. Lalu ada berita juga dari FWCT guys ya, yang juga menerima fasilitas kredit hingga 100 miliar rupiah dari Indonesia Exim Bank ya. Lalu ada juga dari saham gula, di mana saham gula ini ya pengendali dari Aman Agrindo ini menjual 35,5 juta saham gula dengan harga rata-rata di Rp364 per lembar saham ya pada 15 sampai 18 Oktober 2024 mencapai 12,9 miliar rupiah ya seperti itu. Jadi total kepemilikannya juga turun guys dari 21% menjadi 18,13%. Nah, hati-hati guys ya dengan saham-saham yang pengendalinya malah jualan saham seperti itu. Di sini juga banyak sekali ya guys ya yang bisa teman-teman baca untuk update ya guys ya terkait dengan berita-berita saham terkini ya agar teman-teman akan terus mendapatkan informasi secara up to date ya. Karena kembali lagi informasi yang saya dapatkan ini juga belum ada rilis di media online manapun ya. Saya cari gitu ya laba ESA kuartal 3 2024 ternyata belum keluar gitu ya dan yang pertama kali update adalah Stockbit Sekuritas seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Jika teman-teman ingin sharing juga ya boleh ya di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.